Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sarana dengan NPM 33342000079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulangan tengah semester dari mata kuliah Kecakapan Komunikasi. Soal yang pertama, keterampilan komunikasi yang sangat penting dalam dunia kerja yang harus dikuasai dalam meningkatkan profesionalisme dan juga karir. Range-nya itu 1 sampai 3. Nah, perlu kita ketahui, komunikasi adalah keterampilan penting untuk karir yang sukses. Tanpa komunikasi yang baik, akan sangat sulit untuk menaiki tangga karir. Jika ingin bekerja di posisi strategis dan eksekutif, kita harus pandai dalam berkomunikasi. Langkah yang pertama yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri adalah hal yang paling utama untuk memulai segalanya. Karena rasa percaya diri adalah sikap percaya dan yakin akan kemampuan yang dimiliki oleh kita sendiri, yang dapat membantu seseorang untuk memandang dirinya dengan hal positif, sehingga mampu bersosialisasi dengan banyak orang maupun dengan rekan kerja. Percaya diri merupakan salah satu kekuatan jiwa yang sangat menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam mencapai berbagai tujuan hidupnya. Memiliki rasa percaya diri memang tidak mudah, tapi dengan memiliki rasa percaya diri penting untuk menumbuhkan semangat dalam menjalankan karir, menurut Kalam 2009. Yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi lisan yang efektif. Komunikasi lisan adalah kemampuan untuk menjelaskan dan mempresentasikan ide secara lisan dalam bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan juga efektif kepada halayak beragam. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk mengemas kata-kata, menggunakan gaya bicara, dan pendekatan yang juga tepat, dan pemahaman tentang pentingnya menggunakan nonverbal dalam komunikasi lisan. Efektif, sesuai tujuan, dan juga tidak berbelit-belit agar mudah dipahami oleh rekan kerja. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik dan juga empati. Dalam dunia kerja dan dalam komunikasi, kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat, namun bukan berarti kita tidak membiarkan lawan bicara atau lawan kerja kita untuk mengutarakan pendapatnya. Justru terkadang mendengarkan lawan bicara juga penting. Kita akan dipandang sebagai sosok yang egois karena hanya fokus terhadap pendapat diri sendiri dan tidak mendengarkan orang lain. Meskipun bicara itu penting, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Karena apa? Sikap mendengarkan dan empati ini sangat dibutuhkan di lingkungan kerja. Kemampuan untuk mendengarkan penuh perhatian dan dapat merangkul setiap sudut pandang yang berbeda dapat membantu orang lain percaya pada kita sendiri pada saat di dunia kerja. Dengan mendengarkan secara seksama, kita bisa memberikan tanggapan yang baik kepada lawan bicara. Dengan mendengarkan secara cermat, kita juga bisa memberikan ide-ide yang brilian. Jadi, tidak hanya banyak bicara, tapi kita juga harus menjadi pendengar yang baik untuk bisa memahami strategi-strategis apa yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas karir kita. Pertanyaan yang kedua, strategi menghadapi situasi yang tidak diinginkan saat forum virtual meeting atau online ketika kita sedang pitching dengan investor. Yang pertama itu ada ketika kita gugup dan grogi, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah melawan rasa malu. Karena dengan kita percaya diri, kita bisa melakukan sesuatu dengan semangat dan penuh gairah, serta memberikan energi positif kepada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu jauhkan pikiran negatif. Jauhkan pikiran-pikiran negatif. Dengan percaya diri kita memiliki pikiran yang positif dan menjauhkan hal-hal negatif agar kita lancar dalam menyampaikan sesuatu kepada investor. Yang ketiga yaitu mempersiapkan materi dengan matang. Dengan mempersiapkan materi yang matang, kita akan tahu apa saja yang harus kita sampaikan dan apa saja yang harus kita paparkan agar meyakinkan investor. Dan juga dengan mempersiapkan materi yang matang, kita akan lebih percaya diri karena kita tidak asal bicara. Yang ketiga yaitu mempersiapkan materi sudah matang itu. Lalu setelah mempersiapkan materi dengan matang, kita harus berlatih bicara. Kenapa kita harus berlatih bicara? Karena agar membiasakan diri kita untuk menyampaikan sesuatu dan berbicara tanpa gugup dan grogi. Karena itu maka perlu berlatih. Semua sesuatu bisa dilakukan dengan berlatih.
Yang kelima, jika kita grogi dan gugup, maka temukan ketenangan diri dan fokus pada diri sendiri. Ketika kita grogi, maka tenangkan diri kita, tetapi tetap fokus pada diri sendiri, yaitu fokus apa yang kita bicarakan dan apa yang kita akan sampaikan. Lalu case yang kedua, tiba-tiba saat melakukan pemaparan dengan investor, baterai gadget kita, laptop maupun HP itu lowbat. Maka ketika sebelum memulai itu kita harus namanya melakukan pencegahan, yaitu kita melakukan itu dengan tempat yang colokan mudah diakses, agar ketika baterai lemah kita bisa sekalian mencharge laptop atau HP. Yang kedua, kita harus keluarkan ide dan gagasan yang sesuai topik. Agar wawancara tetap berjalan meskipun gadget kita lowbat, kita harus segera berbicara pada intinya atau menemukan gagasan-gagasan yang tepat, berbicara dengan efektif. Yang ketiga, menjawab dengan efektif dan juga jangan panik. Ketika gadget kita lowbat, maka yang dilakukan jangan panik dan tetap menjawab pertanyaan dari investor ataupun menyampaikan pemaparan yang ingin kita sampaikan, agar tujuan yang kita ingin tersampaikan sebelum laptop atau gadget kita mati. Yang keempat, cas laptop disiapkan karena persiapan perlu agar tidak menghambat berjalannya pemaparan kepada investor. Yang ketiga yaitu case di mana sinyal tidak stabil. Yang pertama yaitu sehingga menyebabkan kita keluar dari akun virtual atau Zoom. Yang pertama itu kita harus melakukan persiapan dengan menyiapkan sinyal yang stabil. Karena apa? Ketika kita melakukan meet virtual, maka akan sangat berkaitan dengan koneksi internet, yang dimana kita harus menyiapkan sinyal yang stabil. Kita harus menyiapkan juga tempat yang mendukung untuk kita melakukan pemaparan kepada investor agar tidak terjadi hambatan, dan juga menyiapkan kuota. Yang kedua yaitu cari jaringan dan segera menginformasikan. Ketika kita tiba-tiba out dalam Zoom, maka etika yang harus kita lakukan adalah menginformasikan terkait kendala apa yang kita alami dan langsung mencari jaringan yang bagus untuk bisa melanjutkan pemaparan tersebut. Dan yang selanjutnya, case-nya saat berbicara lawan bicara tidak on cam. Maka investor kepada investment kita meminta izin untuk on cam agar bisa saling menghargai antara satu sama lain. Jika tetap tidak bisa, maka fokus pada apa yang kita bicarakan. Tetap fokus pada apa yang kita bicarakan, apa yang kita tujukan, dan apa yang ingin kita paparkan, agar investor yakin meskipun kita tidak melihat wajah dari investor tersebut. Yang terakhir yaitu ketika kita berbicara, maka durasi harus tiba-tiba harus dipanjangkan ataupun dipendekkan. Nah, yang pertama, kita harus fokus pada poin-poin yang akan disampaikan. Dan juga ketika kita diminta untuk menambahkan durasi dalam berbicara, maka poin-poin atau kata-katanya kita harus bisa kembangkan, dan juga pemikiran yang luas harus digunakan. Karena untuk memperlambat durasi yang kita gunakan, tapi tetap tersampaikan tujuan dari apa yang kita mau. Yang terakhir yaitu fokus pada poin-poin dan tidak melebar dan tidak banyak bicara. Yaitu kita harus bicara dengan efektif dengan waktu yang seefisiensi mungkin untuk bisa menyampaikan tujuan kita kepada investor dan juga meyakinkan dengan kata-kata persuasif. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu, kita penting untuk terus berlatih dalam hal berkomunikasi, karena komunikasi tidak hanya soal bicara, yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan dua orang ataupun banyak orang dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Tetap semangat.